Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbagi tips analisa atau tips lampu ngembun. Nah, ini biasanya, bukan biasanya, ini sudah pasti. Saya sudah bisa pastikan untuk lampunya ini ada yang bocor. Jadi dia akan keluar kayak embun ini dari dalam. Jadi ini lampu ini kan di belakang nanti kan ada covernya kayak gitu. Nah, ini biasanya ini ada kebocoran. Jadi entah itu covernya ada yang potel atau apa bahasanya itu ya, ada yang kupil atau apa, atau mungkin tutup, biasanya kan ada tutup kayak karet gitu. Nah, tutup kayak karetnya itu mungkin ini lepas atau enggak pas atau gimana. Cuman yang pasti ini ada udara masuk. Jadi ada air masuk, intinya sampai terjadi ngembun seperti ini. Ya, nanti kita akan cek atau analisa itu ciri-cirinya. Jadi kalau nanti teman-teman ada lampu kendaraan di teman-teman ada yang seperti ini pasti ada kebocoran di dalam lampu tersebut. Nah, nanti kita akan analisa, kita akan belajar bareng-bareng ya, cara menganalisis, cara memperbaikinya seperti apa. Sampai belepotan ngomongnya. Oke, ditunggu ya nanti videonya ya. Oke, kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu, ditunggu. Oke ya, untuk proses pembongkarannya memang kita nggak videokan karena mungkin semua bisa ya. Kalau untuk pembongkarannya sudah banyak konten-konten yang lain. Jadi ini kita sudah copot, dan menurut analisa saya ini kan terjadi kayak ada air masuk ya. Ini di bagian lampu kotahannya di pinggir-pinggir saja tuh. Nah, ada air masuk ya tuh. Ini analisa saya sih ya. Oke, di bagian tengah ini tidak ada, ini kayaknya air barusan masuk. Nah, ini kalau kita cek, saya lihat semua ini tidak ada yang pecah atau retak di bagian lampunya tuh. Ini tidak ada semua. Cuman ini menurut analisa saya. Jadi kenapa lampu air itu bisa masuk tadi di depan ini? Kita perhatikan. Ini untuk lampu sen. Lampu sen atau lampu listing yang di sebelah kiri ya. Oke. Dan ini lampu kota. Nah, ini lampu utama. Jadi analisa saya, kalau kita lihat dari segi debu, nah ini kan kayak masih berdebu, jadi belum pernah dibuka. Nah, sedangkan yang posisi ini kan, nah ini ya, ini masih baru, jadi agak bersih tuh. Jadi ini analisa saya. Nah, ini kan kayak penutupnya sudah rapat semua, cuman kan bersih posisinya tuh. Nah, ini bersih. Nah, ini yang kotor, jadi ini lama. Jadi analisa saya, kenapa air yang bisa masuk di dalam, karena secara keseluruhan memang semua sudah tidak ada saya cek keseluruhan dari list-listnya yang di pojok-pojok itu semua utuh, baik yang di depan juga untuk kacanya. Bentar ya, saya balik. Nah, ini kaca-kacanya semua saya cek utuh, tidak ada yang retak. Jadi ini sebenarnya aman. Cuman ini analisa saya. Nah, dari sini ini mungkin lama nggak atau lepas atau kurang rapat atau gimana. Intinya 3 tersebut, 1, 2, 3. Cuman saya cenderung ke ini. Kalau yang dari sini tutupnya dia dia copot, otomatis airnya pasti masuk dari sini, timbulnya di tengah. Sedangkan kalau yang tadi kita lihat itu kan hanya di pinggir-pinggir saja. Kalau di pinggir jadi air masuk dari sini sama sini. Jadi kemungkinan
ini copot nggak dipasang, terus begitu kemasukan air sama yang punya mungkin langsung dicek airnya, dipasang lagi. Nah ini ya, jadi kalau analisa air bisa masuk jadi dari sini, ini kan baru, ini kan bersih, yang ini juga bersih juga, ini yang kotor. Oke, jadi untuk analisa air bisa masuk di dalam, menurut saya dari sini sumbernya. Jadi ini lama, copot begitu musim hujan sekarang, kok tiba-tiba lampu depannya kayak ada air masuk. Jadi mungkin sama yang punya dicek, terus ternyata ini tidak terpasang. Mungkin analisa saya ke situ ya. Oke, kita lihat untuk penanganannya seperti apa untuk ngilangin air yang di dalam. Nah ini tuh air di dalam masuk. Nanti cara ngilanginnya seperti apa ditunggu ya. Oke, ini setelah kita copot lampunya ada yang aneh. Ini teman-teman coba dilihat. Nah ini begitu saya copot, ini ada yang kecurigaan saya tadi, ini ternyata ini tidak ada lampunya ya. Nah ini tadi saya copot tidak ada lampunya. Jadi betul ya analisanya. Jadi ini copot, terus air ini masuk dari sela-sela ini di lampu kota yang ini. Nih tuh, jadi itu pemasangannya nggak pas gitu. Oke lah, gampang lah, kita sudah analisa. Terus untuk penghilangan di air yang di dalam, ini air yang masuk, rencana saya sih mau pakai ini blower jadi pemanas. Cuman saya nggak pakai yang ini karena menurut saya kalau ini dia kan panasnya berlebih. Ini panasnya berlebih, jadi saya nggak mau pakai yang ini. Saya pakai senjatanya punya istri saya. Apa tuh, hair dryer. Kita pakai ini karena menurut saya kalau pakai yang ini dia akan panasnya berlebih, takutnya dia akan merusak plastik-plastik yang ada di sini. Nah jadi saya nggak pakai ini, saya pakai ini karena kalau ini kan yang namanya pengering rambut, jadi panasnya nggak berlebih dan harapannya nanti timbul udara panas di dalam, penguapannya cepat, jadi airnya cepat hilang ya. Jadi caranya gampang kok, tinggal ini saya praktekkan sebentar ya. Oke, kita nyalakan, tinggal dimasukin aja. Dimasukin aja seperti ini, nanti kan akan timbul uap panas. Jadi nanti dilakukan tiap lubang ya, setiap lubang satu-satu nanti kita panasin seperti ini ya. Oke, gampang. Memang sengaja untuk prosesnya nggak saya videokan karena satu pegang kamera, satunya pegang ini senjatanya. Nah nanti kita lakukan ini dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, ditunggu. A few moments later. Oke ya, jadi ini sekarang kita lagi blower, cuman ini menurut saya ya, coba diberdirikan. Nah, berdirikan seperti ini. Nah, sambil dimasukin. Nah, kalau menurut saya ini lebih efisien untuk ini soket-soketnya tadi ini kan saya lepas. Begitu saya masukin untuk hair dryernya, kurang efisien kalau ini dicopot semua. Karena udara panas yang dihasilkan dari hair dryer ini kan kita kan harapannya kan pengen ada udara panas di dalam lampu tersebut. Nah, kalau ini dilepas tadi saya coba kayaknya kurang efisien karena udara yang masuk dari sini, jadi kan dia langsung keluar lagi kan, hitungannya kan kurang efisien. Jadi ini makanya saya tutup lagi lubang udara yang soket-soket ini tadi kita tutup.
Jadi kita langsung panasin dari satu sumber ini aja. Nah, jadi harapannya nanti udara panas yang dihasilkan dari air dryer tadi akan efektif menghilangkan embun-embun yang di dalam lampu. Ini berhubung ini sudah banyak yang masuk, ini bisa dibilang agak parah karena ini bukan embun lagi tapi kayak butiran-butiran air. Jadi kalau embun kan mungkin seperti ini. Ini butiran-butiran air. Kalau embunnya yang kayak di sini nih. Kalau masih embun mungkin prosesnya agak cepat. Jadi kalau ini ya memang harus sabar sih karena ini parah. Parahnya sudah kayak air yang masuk tadi di dalam sini. Jadi ini memang prosesnya agak ya harus sabar lah. Sebenarnya sih gampang kalau pengen cepet, kita tinggal lepas aja dari covernya ini. Nah ini mika kan ada di sini, kita tinggal copot aja, terus kita bongkar, kita lepas. Cuman saya nggak lakukan itu, saya lakukan seperti ini, tinggal panasin aja. Kenapa? Kalau saya copot, ini untuk lem yang ada di mika lampu ini sangat susah dilepas kalau masih original. Dan kemungkinan kalau untuk ngelepas mika tersebut dari cover belakangnya ini, itu kemungkinan pecah itu bisa saya bilang 70% pasti akan terjadi, akan retak di samping. Kalau enggak yang hitam-hitamnya, cover hitamnya ini yang pecah, paling tidak mikanya nanti ada yang retak. Nah saya enggak pengen hal itu terjadi, kecuali ini kalau memang mika lampunya ini memang sudah retak, ya memang mau gimana lagi, kita tinggal lepas saja, kita ganti yang baru. Nah ini saya lakukan mode perawatan seperti ini, ngaliri udara panas, karena saya tidak pengen lampu yang original ini nanti pecah gitu. Jadi memang agak lama karena ya butiran-butiran ini butiran air, bukan embun lagi sudah ya. Coba kita deketin. Nah ini oke, jadi memang agak lama pemanasannya. Kalau pakai blower seperti ini memang cepat, heater seperti ini, cuman panasnya ini berlebih. Nah saya khawatir nanti kalau saya pakai ini dia akan leleh part-partnya gitu. Jadi saya pakai hair dryer aja pengering rambut ya. Cuman harus sabar memang karena ini sangat parah, airnya banyak masuk. Oke, ditunggu ya nanti hasilnya seperti apa. Oke. Ya, inilah hasilnya. Oke. Ini sudah dikerjakan yang kayak kemarin, hasilnya kayak gini. Nah, jadi embun-embunnya juga atau airnya yang ada di dalam sudah hilang semua. Oke, seperti itu ya tipsnya ya. Jadi ya mudah-mudahan aja tips yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, terima kasih.